ada anak muda ya terus memberanikan diri untuk buka jendela itu, terus ternyata udah ada yang meninggal di dalam. Halo, apa kabar mitra TATV dan juga Solo Traster dimanapun Anda berada. Kali ini di program Figure of the Day kita akan sedikit berbicara tentang sesuatu yang berhubungan dengan kasus ini. Ya, seperti kita ketahui di Sukoharjo kemarin ada peristiwa yang cukup membuat kita semua harus tercengang ketika ada penemuan 4 mayat di sebuah rumah yang ternyata mayat tersebut adalah masih ada satu keluarga gitu ya, terdiri dari ayah, ibu dan juga 2 anaknya. Dan hasil dari penyidikan polisi sementara mereka ternyata adalah korban pembunuhan. Dan kita ketahui pelakunya pun dalam waktu singkat telah berhasil dibekuk oleh jajaran dari Polres Sukoharjo. Ya, dan siang hari ini saya telah terhubung dengan Kapolres Sukoharjo, AKBP Bambang Yugo Pamungkas. Ya, selamat siang Pak Kapolres. Selamat siang Mas Widi, selamat siang seluruh pemirsa TATV yang berbahagia. Iya, gimana kabarnya Pak Kapolres? Ini baru sibuk-sibuknya mengungkap kasus ini ya? Alhamdulillah berkat doa seluruh pemirsa dan Mas Widi, kita diberikan kesehatan dan bisa melaksanakan tugas utamanya dalam mengungkap kasus pembunuhan. Ya, baik Pak Kapolres, ini sedikit cerita Pak Kapolres terkait dengan kasus pembunuhan di pagi tersebut. Nah, ini kan polisi sudah melakukan penyidikan, udah pelakunya udah ketangkap. Nah, ini kalau sampai sejauh ini yang boleh diketahui dulu sih ya, kan proses penyidikan masih terus berjalan. Ini saat ini penyidikan sudah sampai tahap apa ini, Komandan? Untuk tahap penyidikan, sampai dengan saat ini kita sudah melakukan pemeriksaan 6 saksi sampai dengan hari Minggu kemarin. Di hari Senin ini tanggal 24 kita akan menambahkan 4 saksi lagi yang di seputaran rumah. Jadi total semua 10 saksi dalam halnya pendalaman. Kemudian pada hari ini juga itu seluruh barang bukti kita bawa ke Lapor Polda Jateng untuk lebih dilakukan penelusuran bukti-bukti otentik. Ya, lalu kalau terkait dengan motif, Komandan. Nah, sejauh ini apa motif yang sudah ditangkap ini, apa ini motifnya kira-kira? Untuk motifnya, yaitu pelaku itu menstra, jadi dengan niat jahat sengaja melakukan tindak pidana pembunuhan dengan tujuan untuk mendapatkan atau memperoleh harta yang dimiliki oleh korban. Pelaku ini, informasi yang kita tangkap kemarin, sepertinya masih ada hubungan dekat atau mereka sudah sering kenal ya, dan ini bisa diceritakan dan hubungan antara si pelaku dengan si korban ini. Perlu saya sampaikan Mas Budi dan seluruh pemirsa TATV bahwa memang betul dari pelaku dan korban ini sudah saling mengenal, sudah cukup lama, dan hubungannya selain sebagai teman itu juga sebagai mitra kerja, dikarenakan untuk korban itu yaitu pemilik kendaraan rental dan pelaku itu merupakan supir atau driver dari mobil rental dimaksud. Ya, kalau melihat tadi penjelasan dari Pak Kapolres bahwa si pelaku ini sudah ada, mereka sudah saling kenal gitu, dan bahkan si pelaku juga latar belakangnya mereka punya hutang gitu ya. Jadi dia melakukan kejahatan, dia ingin menguasai harta dari korbannya untuk bayar hutang kan, seperti itu ya. Nah ini mungkin nggak ada indikasi memang direncanakan sebelumnya, dan untuk sementara masih kita dalami pemeriksaan dari tersangka, dan kami mencarikan cutting bewitch dari alat-alat bukti yang ada. Masih seperti itu. Peristiwa ini sudah terjadi beberapa hari sebelumnya, kira-kira tanggal 19 ya, dan
peristiwa yang terjadi ya. Iya, betul sekali. Saat para korban ini ditemukan, ini waktu kurang lebih 3 jam polisi berhasil mengungkap. Mungkin bisa diceritakan dan bagaimana ketika pertama kali pihak kepolisian menerima informasi bahwa terjadi pembunuhan dan akhirnya melakukan tahapan-tahapan dan hingga pelaku bisa ditangkap, dan dalam waktu yang singkat seperti apa, Dan? Terima kasih. Jadi awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira kurang lebih pukul 21.00 ada pelapor salah satu warga itu mendapat laporan bahwa ada satu rumah di mana itu rumah korban itu ada bau menyengat, bau kurang enak. Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh warga setempat, ternyata dari kejauhan terlihat ada korban yang sudah meninggal. Sesaat setelah itu warga melaporkan kepada Polsek Baki, dan kemudian Polsek Baki mendatangi ke TKP dan kemudian melaporkan kepada Polres, sehingga sesaat setelah itu tim dari Polres bersama-sama dengan fungsi lainnya itu merapat atau mendatangi TKP. Setelah mendatangi TKP, tim bekerja yaitu dari Reskrim untuk melakukan olah TKP dan pengamanan TPTKP. Dan kami juga melibatkan K9 atau anjing pelacak dalam pengungkapannya. Pelaku sempat melakukan perlawanan dan waktu mau ditangkap Ya. itu. Ini masih kita laporan yang kemarin tadi. Iya. Ya. Kemudian sekira pukul 1 pagi di tanggal 22.01.00 kami mulai bekerja melakukan ANEF dan bekerja. Itu kami sudah melakukan beberapa pemeriksaan saksi dan alat bukti yang ada. Kemudian sekira hampir pukul 4 kami menemukan atau menangkap tersangka. Untuk tersangka sendiri kita tangkap itu ada di rumahnya tersangka yang tidak jauh dari lokasi. Pada saat penangkapan sedikit melakukan perlawanan sehingga kita berikan tindakan tegas terukur. Ya. Oke, lalu untuk sementara penyidikan ini kan sudah 1 orang ya yang ditangkap. Ya. Ada nggak kemungkinan atau indikasi juga bahwa ada seseorang yang juga membantu gitu? Sementara masih kita masih dalami sehingga pada hari ini kami juga melakukan tambahan pemeriksaan yang sampaikan tadi di awal. Kita memeriksa lagi 4 saksi dan pada hari ini juga kami mengirimkan barang bukti ke Lapor Polda Jawa Tengah sebagai bukti otentik. Oke, terakhir Dan, ancaman hukuman yang akan diterapkan pada tersangka apa ini Dan? Untuk tersangka kami kenakan pasal 365 KUHP ayat 3 yaitu pencurian dengan hukuman 15 tahun. Kita contohkan 338 karena pembunuhan dengan hukuman maksimal 15 tahun dan kita contohkan juga 340 KUHP karena dengan hukuman seumur hidup sampai dengan hukuman mati. Oke, dan terakhir harapan dari Kapolres Jepara sendiri untuk kasus ini seperti apa? Juga untuk pesan ke keluarga korban. Terima kasih untuk pesan kami untuk kasus ini. Mari kita sama-sama bahwa Kamtibmas ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama, di mana seluruh masyarakat, warga, orang perorangan wajib menjadi polisi bagi dirinya sendiri, sehingga kita punya kesadaran dan mempercayai bahwa dan yakin bahwa kami Polres Sukoharjo, Polda Jawa Tengah selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dan sangat serius dalam melaksanakan penindakan baik itu terkait tindak pidana maupun pemeliharaan Kamtibmas. Ya, intinya kami meminta untuk warga kita sama-sama bekerja sama menjadi polisi dalam diri sendiri. Ya. Kalau untuk pesan untuk keluarga korban dan untuk pesan keluarga korban, ya kami turut berduka cita dan percayakan kepada kami bahwa wujud dari keseriusan kami dalam pengungkapan ini, Polri khususnya Polda Jateng, Polres Sukoharjo, betul-betul kami serius
sehingga dalam waktu 3 jam atas doanya semuanya warga Sukoharjo dan pihak keluarga kita bisa menangkap. Ya, baik, terima kasih Kapolres Sukoharjo AKP Bambang Yugo Pamungkas atas informasi yang telah diberikan, dan harapan kita semua adalah kasus ini akan segera bisa terungkap semuanya. Jadi tidak hanya sekedar pelaku yang tertangkap, tapi si pelaku juga akan mendapatkan sanksi yang setimpal, dan juga peristiwa ini tidak terulang lagi ya di wilayah Sukoharjo maupun wilayah yang lain. Insyaallah. Amin. Terima kasih Pak Kapolres, selamat siang dan selamat melanjutkan tugas. Selamat siang Mas Widi, selamat siang seluruh pemirsa di TA TV. Sehat selalu. Ya, Solo Tracer dan mitra TA TV, kita tadi telah dialog dengan atau bersama Kapolres Sukoharjo AKBP Bambang Yugo Pamungkas. Ya, dalam perbincangan kita tadi telah kita ketahui bahwa Polres Sukoharjo dengan di backup penuh oleh Polda Jawa Tengah telah berhasil menangkap 1 orang tersangka pelaku pembunuhan satu keluarga di Bagi Sukoharjo. Nah, dan untuk mengetahui data yang lebih lagi yang ini dipegang juga oleh pihak keluarga, nah, saya telah terhubung dengan seorang pengacara muda. Dia adalah Aditya Christiansen SHMH yang merupakan kuasa hukum dari keluarga korban. Ya, halo, selamat siang Mas Adit. Ya, selamat siang juga Mas Widi ya. Terima kasih sudah bergabung di tengah kesibukan yang luar biasa ya. Ya, Iya, sebagai pengacara muda gitu loh ya. Pengadilan Surakarta ini. Oke. Ya, Mas Adit, kita mau bincang nih soal kasus kemarin ya. Ini kan Mas Adit sebagai kuasa hukum korban. Kalau sejauh ini apa fakta-fakta yang berhasil ditemukan oleh pihak Mas Adit ini terkait dengan kasus tersebut? Ya, mengenai fakta-fakta tentu saya selaku pengacara dari keluarga korban itu kan bukan kapasitasnya ya Mas ya, karena dalam hal ini yang mempunyai wewenang untuk menyampaikan fakta yang terjadi di lapangan adalah pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Sukoharjo. Jadi saya mendampingi keluarga korban itu adalah tidak lain menyampaikan keinginan dari pihak keluarga supaya pelaku ini dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana hukuman mati, begitu Mas. Mengingat korban ada 4, jadi anak, menantu, dan 2 cucunya yang dihabisi dengan cara yang biadab atau keji, begitu Mas Widi. Ya. Ya. Kalau melihat kemarin kan korban juga udah divisum ya. Kalau dari Mas Adit sendiri sempat tahu nggak kondisi si korban ini, 4 korban ini? Kabar-kabar ini saya dengar ada banyak tikaman gitu ya. Apakah memang seperti itu yang terjadi? Ya, jadi gini Mas Widi, saya kan dengan rekan saya Mas Suparno yang tidak lain adalah kerabat dari almarhumah Mbak Ibu Sri Handayani. Jadi pada saat dilakukan otopsi di rumah sakit, Mas rekan saya Mas Suparno ini juga mendampingi keluarga di rumah sakit dan juga berbincang dengan penyidik yang pada saat itu juga ikut melakukan otopsi. Berdasarkan keterangan yang didapat, itu memang seluruh korban ini mendapatkan ini Mas, luka tusukan yang mengarah ke dada dan paru-paru. Terutama bagi ini Mbak almarhumah Mbak Sri Handayani itu infonya yang paling banyak ini luka tusukannya begitu. Artinya mereka tewas tidak hanya sekali tusuk ya, ada banyak tusukan gitu ya ditemukan ya. Kalau dan gini Mas Widi, ya. Dan kemarin pada saat kami melakukan pendampingan di Polsek Baki kan kami juga ditunjukkan foto
barang bukti pisau yang sudah ditemukan. Nah itu saya lihat kok kalau itu pisau dapur kok janggal gitu kan. Jadi kalau kami berindikasi ya memang sudah dipersiapkan gitu kan. Artinya pisau itu memang sudah dipersiapkan sebelum dia datang ya. Artinya memang pisau itu sudah dipersiapkan sebelum dia ke rumah, sebelum si pelaku. Iya, karena saya lihat kok, saya kan juga sering ke dapur ya, sering lihat pisau itu, kalau pisau dapur yang seperti itu kok sepertinya janggal gitu loh. Iya, itu lebih kayak pisau-pisau yang ada di pasar-pasar gitu kali ya Mas. Pisau ini ya apa namanya itu, yang atasnya itu lancipnya itu agak panjang gitu loh. Ya. Oke, kalau kita ke pelaku ini, kan ini satu orang udah diamankan, sudah jadi tersangka ini. Kalau ada nggak mencium bahwa pelaku ini nggak sendiri gitu? Mungkinkah ada dugaan pelaku lain juga gitu? Ya, kalau kita berbicara masalah kemungkinan Mas Widi, itu sangat besar dimungkinkan atau dugaan pelaku lain ada. Kenapa? Yang pertama, korban ini kan ada 4 begitu ya. Jadi kalau seorang diri mungkin akan kesulitan. Yang kedua, pelaku itu kan tidak harus yang mengeksekusi, tapi dia yang turut serta membantu dalam hal tindak pidananya terjadi, misalkan sudah membantu membelikan pisaunya atau mengantar ke rumah korban sambil mengawasi, pokoknya yang memfasilitasi, yang membantu itu kan bisa juga pelaku. Ya. Kan gitu. Ya. Pelaku kita serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Kami mempersangkakan sebenarnya pada pihak kepolisian bisa menangani kasus ini secara profesional. Hingga juga mungkin ada barang atau harta korban yang hilang, itu kan bisa ditelusur siapa nih yang menadah, siapa nih yang mengambil, kan begitu Mas Yudi. Ya betul. Kemarin yang hilang hanya mobil ya, mobil Avanza putih itu ya? Atau ada barang lain? Nanti rekan saya Mas Suparno akan memberikan keterangan Mas, karena ada info dari saudara yang memberikan keterangan bahwa ada harta benda lain yang hilang. Yang hilang, oke. Pelaku ini diketahui cukup dekat dengan korban, artinya mereka sudah saling kenal. Ini kalau Mas Adit pernah ketemu dengan keluarga dari kerabat dari korban ini, apakah juga cerita seberapa dekat sih si pelaku dengan korban ini? Iya, ibunda dari almarhum Ibu Sri Handayani lah yang menceritakan bahwa pernah main ke rumah orang tua begitu. Bahkan kalau si pelaku ini sambat nggak punya uang, itu yang menolong juga korban yang bernama Pak Suranto ini. Gitu. Jadi pihak keluarga juga nggak nyangka kok tega gitu loh, kok ini balasannya. Jadi sebenarnya mereka udah sangat dekat ya. Sangat dekat. Artinya apa yang menjadi kesulitan si pelaku ini, si korban juga sering membantu gitu ya. Iya. Oke, sejak kasus ini dilaporkan ke polisi punya waktu yang sangat singkat sekali, kurang dari 3 jam si pelaku udah berhasil ditangkap, dan polisi juga memberinya hadiah tindakan tegas yang terukur ya Mas Adit. Kalau Mas Adit menyikapi kinerja polisi dalam hal ini Polres Sukoharjo dan juga Polda Jawa Tengah ini bagaimana? Iya. Kami mengapresiasi Mas Widi kinerja dari kepolisian yang bergerak cepat sehingga pelaku ini bisa ditangkap begitu ya. Nah, dengan penangkapan pelaku, polisi kan masih bisa mengembangkan kasus ini di tingkat penyidikan. Barangkali ada pelaku yang turut serta membantu sehingga terselesaikan tindak pidananya itu begitu. Terus kemudian juga melakukan pengembangan yang lain, mungkin mobil ini di mana, yang beli siapa, atau ditadahkan kepada siapa. Gitu. Oke, terakhir apa yang menjadi harapan dari keluarga dan juga pihak kuasa hukum untuk penegakan hukum bagi si pelaku ini? Ya,
kami berharap supaya pelaku ini dijerat, disangka dengan pasal 340 KUHP dengan ancamannya ancaman pidana mati, dan juga nanti hakim juga tidak ragu untuk memvonis si pelaku ini dengan pidana mati. Mengingat dua korban ini adalah anak-anak, dan kami juga berharap Komnas Perlindungan Anak baik yang ada di pusat maupun di Jawa Tengah juga ikut andil dalam perkara ini, menyikapi ini korbannya anak-anak, Mas. Dan kami tetap percaya kepada kinerja kepolisian, kejaksaan, pengadilan sangat profesional dalam menangani perkara ini. Mas Widi, mohon izin, ini ada rekan saya yang juga menambahkan. Rekan saya pengacaranya juga kerabat dari salah satu korban. Ya. Boleh, dengan saya masuk Parno. Selamat siang Mas Widi. Halo, selamat siang. Ini Mas Suparno. Suparno, ya. Iya. Ini kerabat korban juga sekaligus kuasa hukum dari korban juga. Iya, benar sekali Mas. Kebetulan masih ada kerabat keluarga dari korban Sri Handayani, dan kebetulan saya profesi sebagai advokat, sehingga saya mengajak rekan saya Aditya untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Oke. Mas, kalau terkait dengan kasus ini, pandangan Mas Suparno ini sebagai lawyer juga sebagai keluarga ini seperti apa, Mas? Jadi dengan kejadian kasus ini kita sangat terpukul, banyak sekali korban dalam kejadian ini, diantaranya 2 anak-anak, sehingga perbuatan-perbuatan keji seperti ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Maka dari itu kami berharap kepada aparatur penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, sampai dengan nanti di pengadilan, dilimpahkan di pengadilan dan diadili oleh majelis hakim, agar bisa memproses perkara ini secara profesional dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, begitu Mas. Mas, sebagai keluarga juga, kalau boleh tahu kita sosok korban ini seperti apa, Mas? Jadi begini Mas, memang korban ini baik, supel, dan suka bergaul. Ya. Jadi kami sangat heran kenapa sampai bisa pelaku kok tega-teganya melakukan hal yang sekeji itu. Di masyarakat pergaulan juga baik, di dalam pergaulan pertemanan juga baik. Kami kok merasa kebangetan gitu loh. Ya. Apalagi sampai tega ya, satu keluarga dihabisin, dan di situ ada 2 orang anak-anak juga. Betul. Oke, Mas, harapan Mas sebagai keluarga dan juga sebagai kuasa hukum Mas terhadap kasus ini nantinya seperti apa nantinya? Kembali lagi saya sampaikan Mas, harapan kami semoga aparatur penegak hukum dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan baik secara profesional. Kami percaya kepada aparatur penegak hukum, dalam hal ini ada kepolisian dan nantinya kejaksaan dan pengadilan, majelis hakim tentunya. Kami percaya mereka akan bekerja secara profesional. Namun demikian kami selaku advokat juga selaku keluarga sangat berharap agar pelaku ini dapat dijerat dengan pasal 340 dengan ancaman hukuman mati. Itu harapan dari keluarga, juga tentunya saya selaku advokat, selaku insan hukum berharap keadilan bisa ditegakkan di negeri ini. Gitu Mas. Baik, Mas. Ingin saya tambahkan sedikit Mas Widi. Boleh, silakan. Saya mendapat informasi dari keluarga Mas Suranto bahwa ada barang lain yang hilang, yaitu berupa sepeda motor Honda Mega Pro. Nah, beberapa hari sebelumnya itu kendaraan masih dipakai. Namun setelah adanya kejadian itu, Honda Mega Pro hingga saat ini tidak diketemukan dan tidak diketahui di mana keberadaannya. Itu himbauan dari saya
Dan saya secara ini ya mempunyai pemikiran kok kayaknya janggal apabila itu dilakukan seorang saja. Barangkali ada pelaku lain yang turut serta untuk membantu setidaknya sehingga kejadian tindak pidana ini bisa terselesaikan. Nah, dari itu kami sangat berharap kepada penyidik yang menangani kasus ini untuk bekerja secara maksimal sehingga bisa terungkap kasus ini dengan seterang-terangnya. Begitu Mas Widi, terima kasih. Ya, baik. Mas Suparno, terima kasih sudah bergabung juga. Artinya sekarang yang barang milik korban yang hilang adalah mobil dan satu sepeda motor ya? Iya. Oke, kalau mobil sudah ditemukan, cuma sepeda motor hingga saat ini belum jelas di mana keberadaannya. Iya, belum diketahui saat ini di mana keberadaannya. Oke, Mas Suparno dan juga Mas Adit, terima kasih sudah bergabung dengan dialog kami. Harapan kita semua kasus ini akan segera terungkap semuanya dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Terima kasih kembali Mas Widi. Baik, terima kasih dan Solo Traster dan juga mitra TA TV dimanapun Anda berada. Ini tadi adalah perbincangan kita bagaimana kita akan coba mengawal kasus ini, kasus yang cukup keji ya terjadi di Bagi Sukoharjo ini yang menewaskan satu keluarga, ayah, ibu, dan 2 anak, dan mirisnya lagi 2 anak ini masih usia kecil ya, usia SD dan TK. Ya, harapan kita semua kasus ini akan segera selesai, pelaku dan segera mendapatkan hukuman yang setimpal. Tetapi figure of the day.